ketua wakil himpunan mahasiswa periode 2022 dan 2023. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aprisia Kusmadewi selaku moderator yang akan mengatur jalannya debat pemilihan calon ketua wakil himpunan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023. Malam ini izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para paslon serta audiens. Untuk peraturannya akan saya bacakan sebagai berikut. Tata tertib debat kandidat calon ketua wakil himpunan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Rumah Sakit Husada periode 2022 periode 2003. Pertama, seluruh kandidat calon ketua memakai pakaian formal dengan menggunakan alma mater. Yang kedua, kandidat dan pendukung dilarang melakukan keributan dan di dalam Zoom. Tidak diperkenankan berargumen atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan sara yang dapat memicu keributan. Dilarang menghina atau menjatuhkan kandidat lain. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari moderator. Diberikan waktu selama 3 menit untuk menjawab tiap pertanyaan. Waktu dimulai saat kandidat mulai berbicara dengan tanda 3 kali ketukan. Moderator akan menghentikan pemaparan apabila waktu habis dengan tanda 2 kali ketukan. Kandidat hanya diperkenankan membawa alat tulis dan catatan. Kepada semua paslon yang disebutkan harap on cam. Paslon himpunan mahasiswa keperawatan dipersilakan untuk on cam. Baik, apakah sudah siap untuk paslon himpunan mahasiswa keperawatan? Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat pemilihan calon ketua wakil himpunan mahasiswa saya nyatakan dibuka. Baik, selanjutnya kepada para paslon calon ketua wakil himpunan mahasiswa periode 2022-2023 dipersilakan untuk memulai penyampaian visi dan misi dengan waktu 3 menit. Kepada paslon 1, apakah sudah siap? Siap, Kak. Siap, Pak. Baik, kepada paslon 1, Saudara Revan dan Andini Cahya, saya persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih, Kak. Izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Revan Atiazu Satriawan dari periode D3 Keperawatan tingkat 1. Saya adalah calon ketua Hima periode 2022-2023. Dan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, saya Andini Cahya Rasultasari. Saya dari kelas 2C, Prodi D3 Keperawatan. Saya adalah calon wakil ketua Hima Keperawatan periode 2022 sampai 2023. Baik, saya akan menyampaikan visi misi saya selama saya menjadi ketua Hima periode 2022-2023. Adapun visinya itu adalah menjadikan himpunan mahasiswa keperawatan sebagai wadah pemersatu, penampung, dan penyalur minat bakat mahasiswa, dan menjadikan program studi keperawatan sebagai sistem informasi sehingga terwujud himpunan yang solid dan bersinergi. Adapun misinya itu yaitu 1. Menjadikan wadah kegiatan minat bakat dan tempat tukar pikiran dengan asas kekeluargaan. 2. Mengembangkan dan menyalurkan potensi dari setiap mahasiswa untuk maju dan berkembang. 3. Menjalin hubungan yang baik dengan civitas, alumni, serta organisasi yang ada di dalam atau di luar kampus. 4. Menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif, memiliki solidaritas, berwawasan, dan keterampilan yang
berketerampilan yang kompeten. Selanjutnya ada program unggulan kami, yaitu yang pertama ada melakukan penyuluhan ke SD, SMP, dan SMA. Nah, yang kedua ada bakti sosial di panti asuhan. Yang ketiga ada studi banding antara kampus keperawatan lainnya. Baik, demikian penyampaian visi misi dari Paslon 1. Selanjutnya kepada Paslon 2, apakah sudah siap untuk menyampaikan visi dan misinya? Baik, siap, Kak. Baik, untuk Paslon 2, kepada Saudara Bayu dan Saudari Denti. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ismoyo, calon Ketua Hima periode 2022 sampai 2023. Dan perkenalkan, nama saya Denti Rahmawati, saya calon Wakil Ketua Hima periode 2022 sampai 2023. Kami dari paslon nomor urut 2. Di sini kami akan menjelaskan visi dan misi kami apabila kami terpilih menjadi calon Ketua Hima dan Wakil Ketua Hima periode 2022 sampai 2023. Visi kami adalah menjadikan organisasi Himpunan Mahasiswa Keperawatan sebagai organisasi yang aktif, profesional, solid, berkarakter, dan religius dalam membangun kemajuan prodi keperawatan serta menjadikan organisasi Himpunan Keperawatan sebagai wadah pemersatu dan penampung ide kreatif juga aspirasi mahasiswa keperawatan. Untuk misi saya, yang pertama yaitu menjadikan dan mengoptimalkan himpunan mahasiswa sebagai wadah penampung aspirasi, ide kreatif, serta minat bakat mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan dan solidaritas di antara mahasiswa keperawatan Stikes Rumah Sakit Husada. Yang ketiga, membangun relasi dan mengembangkan bakat akademik dan non-akademik mahasiswa. Yang keempat, menciptakan sumber daya manusia yang profesional, berkarakter, kompetitif, dan religius. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan unggul dalam memajukan Stikes Rumah Sakit Husada. Yang keenam, melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa keperawatan Stikes Rumah Sakit Husada. Adapun program kerja yang akan kami laksanakan apabila kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Hima periode 2022 sampai 2023. Yang pertama, menyediakan kotak saran dan kritik di lingkungan kampus agar setiap mahasiswa dapat memberikan kritik serta saran agar mahasiswa dapat memperbaiki dan dapat mengembangkan kinerja Hima. Yang kedua, mengadakan acara atau lomba guna untuk mengasah kemampuan serta bakat mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mengkoordinir anggota yang bertujuan untuk menjalin kekompakan dan komunikasi antar anggota agar program kerja setiap bidang bisa terlaksana. Yang keempat, mengadakan bakti sosial, program bantuan, serta pengabdian kepada masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, mengevaluasi setiap program yang telah dijalankan Hima untuk melihat progres dan perkembangan Hima. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Paslon 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari Paslon ketiga. Kepada Saudara Siba dan Eka Yosi. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Baik, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Agara, calon Ketua Hima Keperawatan 2022-2023. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi kami. Visi, menjadi himpunan mahasiswa keperawatan yang religius dan inovatif. Misi 1, menjadikan himpunan mahasiswa keperawatan yang religius. 2, meningkatkan potensi mahasiswa keperawatan di bidang akademik dan non-akademik. Ketiga, menjadi himpunan keperawatan yang aktif dalam kegiatan internal maupun eksternal di kampus. Adapun program kerja yang akan kita lakukan. Yang pertama, melakukan seminar dan workshop tentang keperawatan.
Yang kedua, melakukan kunjungan ke beberapa panti asuhan dan rumah sakit. Dan yang terakhir, melakukan bakti sosial kepada orang yang kurang mampu atau anak jalanan. Baik, Sekian apakah dari cukup? kami. Sudah, Kak. Baik, selanjutnya kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada para paslon yang harus dijawab dengan waktu 3 menit. Setiap paslon harus menjawab atau memberikan sanggahan kepada para paslon. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Siap, Kak. Baik. Bisa didengarkan pertanyaan pertama. Jika Anda akan melakukan sebuah kegiatan, bagaimana cara Anda mengkoordinasikan anggota kalian? Saya ulangi kembali. Jika Anda akan melakukan sebuah kegiatan, bagaimana cara Anda mengkoordinasi anggota kalian? Waktu 3 menit untuk menjawab. Baik Kak, paslon nomor urut 2 izin menjawab. Baik, kepada paslon 2. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab. Baik, cara kita yang pertama, kita memberikan 2 solusi. Yang pertama yaitu memonitor dan mengawasi semua kegiatan dari program yang dijalankan oleh anggota organisasi. Dalam hal ini, kita akan menilai sejauh mana progres yang telah dilakukan dan apa-apa saja yang masih kurang. Izin menambahkan, dan kita bisa mengadakan dan mengumpulkan laporan-laporan serta mengevaluasi semua persiapan yang sedang dilakukan. Dengan diadakannya evaluasi dan pembuatan laporan otomatis akan menggerakkan setiap. Baik. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari paslon 1 dan paslon 3 mengenai jawaban dari paslon 2? Silakan kepada paslon 1. Kepada paslon 1 dan paslon 3, apakah ada tanggapan atau jawaban tersendiri? Untuk paslon 1 mempunyai jawaban sendiri sih, Kak. Baik, untuk paslon 1, waktu dan tempat kami persilakan. Tadi kan ditanyain, jika Anda akan melakukan sebuah kegiatan, bagaimana cara Anda mengkoordinasikan anggota kalian? Cara paslon 1 itu kita akan melakukan diskusi atau rapat, dan pembagian tugas dari masing-masing anggota, Kak. Jadi biar acaranya tuh dapat terlaksana dengan lancar, karena kan udah ada pembagian tugasnya masing-masing. Seperti itu, Kak. Baik, apa dari paslon 3? Ada tanggapan dari jawaban dari paslon 1 dan 2? Atau paslon 2 ingin menanggapi jawaban dari paslon 1? Kami paslon 2 izin menanggapi, Kak. Baik, silakan. Baik, kita tahu jika kita melakukan hal itu maka akan terbatas dari segi waktu. Apalagi kita kan tadi dijelaskan oleh paslon nomor urut 1 agar dapat diskusi ya. Apalagi kita juga adalah seorang mahasiswa, bagaimana paslon menanggapi hal ini jika waktu yang kita punya itu terbatas. Dan jika tetap dijalankan, program itu tidak akan berjalan dengan baik karena waktu untuk persiapannya dinilai kurang dan tidak cukup untuk dilakukan diskusi tersebut. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapan dari paslon 1 menanggapi
tanggapan dari paslon 2? Baik Kak, izin menanggapi. Memang diskusi atau rapat itu kan memang memerlukan waktu ya. Tapi kan kalau misalkan kita ngerjainnya bareng-bareng, semua anggotanya ikut merundingkan, itu kan akan cepat terselesaikan dan dapat solusinya juga. Gimana supaya acara tersebut berjalan dengan lancar, seperti itu Kak. Baik, bagaimana paslon 2? Apakah masih ingin menanggapi jawaban dari paslon 1? Atau ingin menambahkan? Izin menanggapi kembali, Kak. Yang kita tahu, semua pemikiran itu beda-beda ya. Jadi kita akan kesulitan untuk menyatukan semua aspirasi yang diberikan oleh setiap anggota dari organisasi tersebut. Menurut paslon nomor urut 1, bagaimana cara menanggapinya? Terima kasih. Baik, silakan untuk paslon 1 untuk menanggapi pertanyaan dari paslon 2. Baik Kak, izin menanggapi. Caranya itu mungkin bisa melakukan suara yang terbanyak ya dari solusi. Misalkan ada anggota yang banyak memberikan pendapat. Nah, kita bisa ngambil dulu nih suara yang terbanyak dari pendapatnya siapa. Dan kalau misalkan pendapat itu memang yang terbaik, kita akan lakukan seperti itu, Kak. Baik, kepada paslon 2, apa masih ada yang ditanggapi? Atau mungkin paslon 3 ingin menambahi? Dari paslon 2 cukup, Kak. Dari paslon 2 cukup. Bagaimana dengan paslon 3? Apakah ada tanggapan atau tambahan dari kedua jawaban dari paslon 1 dan paslon 2? Silakan. Tidak, Kak. Sudah cukup. Tidak ada. Bagaimana ke paslon 1? Apakah ingin masih menambahkan? Tidak, Kak, sudah cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan Anda lakukan jika anggota Anda sedang bertengkar atau mengalami perselisihan? Saya ulangi. Apa yang akan Anda lakukan jika anggota Anda ada yang sedang bertengkar atau mengalami perselisihan di dalam organisasi? Untuk menjawab waktu 3 menit dari sekarang. Izin menjawab, Kak. Baik, silakan paslon 3. Kita akan mengambil jalan tengahnya dengan mendengarkan masing-masing pihak. Jika pihak satu mengatakan ini dan pihak kedua mengatakan yang berbeda, maka kita akan mengambil jalan tengahnya. Bagaimana baiknya? Baik, dari paslon 3 menyatakan untuk mengambil jalan baiknya. Bagaimana dengan paslon 1 dan paslon 2? Kepada paslon 1 dan paslon 2, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ingin menambahkan jawaban dari paslon 3? Saya izin menyanggah, Kak. Baik, silakan untuk paslon 1. Jika masalah itu masalah besar, gimana? Baik, bagaimana untuk paslon 3? Kita akan berbicara atau membicarakannya empat mata. Atau hanya untuk di ruang tertutup. Bagaimana paslon 1? Apakah ingin menanggapi? Kepada paslon 2, apakah ada jawaban? Atau ingin menambahkan jawaban dari paslon 3? Saya izin menanggapi, Kak. Baik, silakan untuk paslon 1. Kalau misalkan udah ngobrol empat mata, tapi belum ketemu jalan keluarnya, itu gimana? Terima kasih.
Baik, kepada paslon 3. Silakan menanggapi. Baik, Kak. Kita akan mendiskusikannya bagaimana baiknya untuk mereka yang sedang bertengkar atau berselisih, karena kita tidak bisa menghakimi satu sama lain. Baik. Apakah untuk paslon 1 masih ada tanggapan atau tambahan? Sudah tidak ada, Kak. Baik, kepada paslon 2, apakah ada tanggapan atau ingin menyanggah? Kita mempunyai jawaban sendiri, Kak. Baik, silakan untuk paslon 2. Baik, terima kasih moderator. Baik, dari hasil diskusi kami, kita dapat mengambil kesimpulan kita sebagai pemimpin harus bertindak senetral mungkin. Dan kita sebagai pemimpin tidak boleh egois dan kita juga harus mencari penyebab apa yang sebenarnya terjadi. Izin menambahkan, dan kita harus hindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Dan yang kedua, mengambil keputusan bersama. Setelah Anda mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk Anda duduk bersama-sama dan membicarakannya dengan kepala dingin. Selanjutnya, melakukan evaluasi. Langkah terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Apakah dari paslon 1 ingin menanggapi jawaban dari paslon 2? Kepada paslon 3, apakah ingin menanggapi atau menambahkan? Tidak. Sudah tidak ada? Baik. Sesi pertanyaan dari audiens akan saya buka. Apakah audiens ingin menanyakan kepada ketiga paslon? Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Kepada para audiens, apakah ada yang ingin bertanya kepada ketiga paslon? Saya izin bertanya, Kak. Baik, silakan sebut namanya. Baik, saya Septian Emilia dari kelas 2C. Saya izin bertanya, Kak, kepada paslon 2, Bayu Ismoyo, dan paslon 1, Andini Cahya. Bagaimana jika di dalam satu organisasi tersebut ada salah satu anggota yang tidak suka dengan kehadiran kalian atau dengan keadaan kalian sebagai ketua itu, ketua atau wakil, dengan alasan dia tuh tidak suka dengan cara kepemimpinan kalian itu, cara kalian menanggapinya seperti apa? Terima kasih. Baik, untuk paslon 2 dan paslon 1, apakah sudah jelas dengan pertanyaan dari saudari Septiani? Sudah, Maaf, Kak. boleh diulang, Kak? Baik, kepada saudari Septiani mungkin bisa diulang kembali untuk pertanyaannya. Ya, baik. Bagaimana cara kalian itu menanggapi jika salah satu anggota kalian itu tidak ada yang suka, ada yang tidak suka dengan cara kepemimpinan kalian. Nah, jika misalkan kalian sudah melakukan usaha semaksimal mungkin itu, cara kalian itu apa gitu, opsi yang lain, untuk opsi yang lainnya seperti apa? Terima kasih. Baik, kepada paslon 1 dan paslon 2, apakah sudah mengerti dengan pertanyaannya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik, dari kedua paslon, siapa yang ingin menjawab? Saya, Kak, izin menjawab. Baik, silakan.
Terima kasih Septi atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kita akan menanyakan dulu nih, salah kita tuh di mana, terus kurangnya kita gimana, makanya si orang tersebut nggak suka sama kita. Nah, kalau kita udah tahu salah kita di mana, kurangnya kita di mana, kita akan belajar lagi dari kesalahan tersebut. Karena kan orang itu nggak ada yang sempurna ya, pasti punya kekurangannya masing-masing. Seperti itu sih. Gimana Septi? Bagaimana Saudari Septi? Apakah sudah bisa dipahami? Baik, sudah bisa dipahamin. Berarti kalau untuk jawaban Andin lebih ke ngobrol empat mata ya dengan orang tersebut. Iya, seperti itu, Sep. Baik, terima kasih. Baik, bagaimana dengan paslon 2? Apa sudah bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Septi? Saya izin menjawab, Kak. Setiap orang tidaklah sempurna. Kita sebagai pemimpin harus mengintrospeksi diri kita dan menjadikan masalah tersebut sebagai batu loncatan kita untuk menjadi lebih baik. Baik, bagaimana dengan Saudari Septi? Terima Apa kasih. jawabannya sudah bisa diterima dari paslon 2? Kalau untuk paslon 2, itu bagaimana ya? Maksudnya lebih bisa dispesifik nggak itunya? Caranya, cara kalian tuh untuk menanggapi orang tersebut. Kan kalau misalkan Andin itu lebih ke ngobrol empat mata ya. Baik, silakan untuk paslon 2. Kalau kita lebih ke introspeksi diri sih, Kak. Jadi kita menyaring dari perkataan haters tersebut di mana letak kurangnya kita dan penyebab dari si seseorang itu tidak menyukai diri kita. Terima kasih. Baik, bagaimana Saudari Septi? Baik, terima kasih. Sudah jelas, Kak. Baik, terima kasih kepada Saudari Septi atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada paslon 1, 2, dan 3? Kami persilakan. Baik, apa masih ada pertanyaan? Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka debat calon ketua wakil Himpunan Mahasiswa periode 2022-2023 akan saya tutup. Selanjutnya, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan debat pemilihan calon ketua wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepada para paslon, harap on cam. Kepada paslon 1, apakah sudah siap? Paslon 1 siap, Kak. Baik, untuk paslon 2, apakah ada di tempat? Ya, sudah ada, siap. Baik, kepada paslon 1, Saudara Hanif, apakah sudah siap untuk memaparkan visi dan misi? Sudah, Kak. Baik, Kak. Siap. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Zainopang. Saya berasal dari S1 tingkat 2 Administrasi Kesehatan. Saya di sini sebagai calon ketua BEM periode 2022-2023. Serta rekan saya. Baik, nama saya Firza Listianingsi. Saya dari kelas 2B D3 Keperawatan. Di sini saya sebagai calon wakil ketua BEM periode 2022-2023. Oke, di sini kami akan memaparkan visi serta misi yang akan kami jalankan. Visi kami yaitu mewujudkan BEM Stikes Rumah Sakit Husada yang pasti. Pasti itu ialah proaktif, aspiratif, sportif, transparan, dan inspiratif. Serta Baik, adapun misi dari kami, yang pertama berpartisipasi aktif
dalam kegiatan internal maupun eksternal kampus. Yang kedua, sebagai wadah yang terbuka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab BEM Stikes Rumah Sakit Husada. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi mahasiswa-mahasiswi Stikes Rumah Sakit Husada yang positif. Serta yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi Stikes Rumah Sakit Husada. Adapun program unggulan yang akan kami jalankan yaitu Baik, adapun program unggulan internal yaitu menyediakan kotak saran sebagai evaluasi besar kita BEM Stikes Rumah Sakit Husada setiap bulannya. Adapun kegiatan eksternalnya yaitu berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang akan mengadakan pekan olahraga yang akan diikuti oleh perguruan tinggi dan juga SMA dan SMK. Serta yang kedua ialah lomba paskibra yang akan diikuti oleh SMA maupun SMK. Nah, tujuan dari berkolaborasi ini ialah yang pertama mempromosikan Stikes Rumah Sakit Husada agar dikenal oleh masyarakat luas, serta yang kedua ialah mengembangkan minat dan bakat bagi para mahasiswa, mahasiswi, serta pelajar. Demikianlah penyampaian visi serta misi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enakan di sini deh nulis. Soalnya terang kalau di sini penghalangan. baik Kak, sudah. Baik, terima kasih kepada paslon 1. Selanjutnya kita alihkan kepada paslon kedua, kepada Saudara Rehan dan Saudari Indri. Apakah sudah siap memaparkan visi dan misinya? Sudah, Pak. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada paslon kedua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Renafis dari kelas S1 Administrasi Kesehatan tingkat 2. Dan wakil saya itu adalah Indrianingrum dari tingkat 2B S1 Keperawatan. Saya ingin memohon maaf karena dalam hal ini Indri tidak bisa hadir karena dia sedang sakit. Jadi kali ini diwakilkan oleh saya sendiri sebagai paslon nomor urut 2 BEM, Ketua BEM dan juga Wakil Ketua BEM. Baik, adapun visi misi dari kami ialah visinya itu mewujudkan BEM Stikes Rumah Sakit Husada sebagai sarana pengembangan kreativitas yang unggul, berkualitas, serta berkesinambungan dengan perwujudan tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang kesehatan. Dan adapun misi yang kami canangkan dalam periode kami ialah yang pertama, mewujudkan sumber daya BEM Stikes Rumah Sakit Husada yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Yang kedua, menjaga hubungan dan kolaborasi yang baik secara berkesinambungan, baik di dalam internal BEM itu sendiri maupun di lingkungan organisasi, di lingkungan Stikes Rumah Sakit Husada. Yang ketiga, menjadikan BEM Stikes Rumah Sakit Husada sebagai wadah dalam pengembangan kualitas minat dan bakat mahasiswa, serta kita juga berperan aktif dalam melakukan pembinaan. Yang terakhir, yaitu adalah meningkatkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama, baik di lingkungan Stikes Rumah Sakit Husada maupun di lingkungan masyarakat. Dan adapun program kerja yang kami unggulkan itu ada yang pertama adalah kami akan mengaktifkan kembali UKM-UKM yang sebelumnya sudah vakum, dan juga kami akan membuka UKM baru yang seperti jurnalistik, yang mana kita tahu jurnalistik ini dapat membantu memperkenalkan Stikes Rumah Sakit Husada ini lebih banyak sebagai salah satu cara marketing kita juga, dan juga penyaluran bakat
dari mahasiswa juga. Dan yang kedua, kami akan melakukan pengabdian masyarakat, yang mana dalam hari ini target kita bisa dalam lingkungan yang kumuh atau panti, bahkan kita juga mengincar adanya kita bisa masuk ke dalam lapas atau rutan. Sekian perkenalan dari paslon 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua paslon yang telah menyampaikan visi dan misi serta program unggulan. Selanjutnya, kami dari moderator akan memberikan pertanyaan dengan waktu 3 menit. Apakah sudah siap untuk kedua paslon? Siap, Sudah, Kak. Pak. Ya, siap. Baik. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan. Bagaimana model kepemimpinan yang akan kalian gunakan saat terpilih nanti? Saya ulangi sekali lagi, bagaimana model kepemimpinan Anda saat di organisasi, saat Anda kepilih nanti? Baik, izin menjawab moderator dari paslon 2. Baik, silakan untuk paslon 2. Baik. Model kepemimpinan yang akan kami jalankan ke depannya itu adalah campuran, yang mana kita akan menerapkan sistem kepemimpinan demokrasi dan juga otoriter. Yang mana ada kalanya kita berdemokrasi dan juga mungkin ada saat-saat tertentu kita harus bersikap otoriter. Seperti itu. Jadi kita dalam artian kita fleksibel dalam melakukan kepemimpinan. Jadi saya tidak bisa mengukuhkan satu kepemimpinan, tapi saya melakukan nanti kepemimpinan campuran. Seperti itu. Baik, bagaimana kepada paslon 1? Apakah ada tanggapan dari jawaban dari paslon 2? Tidakkah kami mempunyai jawaban sendiri? Baik, silakan untuk paslon 1. Oke, model kepemimpinan yang akan kami jalankan ialah salah satunya adalah demokrasi. Kenapa? Karena kami ingin mengedepankan bahwasannya anggota-anggota kami tetap bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang lebih positif. Sehingga kami pun menerima dengan senang hati, dan kami pun juga bisa membuat kepemimpinan itu menjadi suatu hal yang lebih baik ke depannya. Mungkin Firza ada tambahan? Baik, izin menambahkan Kak, kepemimpinan benar yang dibilang Hanif tadi, kita akan menjadi kepemimpinan yang demokrasi, karena organisasi itu kan orangnya banyak kepalanya. Jadi kita juga sebagai pemimpin nggak boleh ngambil suatu keputusan sendiri. Meskipun ada kalanya itu urgent dan harus butuh keputusan cepat, tapi kita harus demokrasi juga ke anggota kita, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 yang sudah menyampaikan jawabannya. Bagaimana dengan paslon 2? Apakah ada tanggapan atau tambahan? Oke, ingin menanggapi mungkin dari paslon 1. Gini, tidak setiap orang itu bisa diajak berdemokrasi ya. Dalam artian tidak ada tipe-tipe orang yang memang harus diperintah gitu. Kalau ngajak demokrasi mungkin agak sulit. Nah, itu gimana tuh caranya? Kalau misalkan kamu ini atau kalian pakainya cuma satu gaya kepemimpinan aja. Terima kasih. Baik, silakan untuk paslon 1 menjawab tanggapan dari paslon 2. Baik, izin menjawab ya Kak. Tadi gimana nggak semua orang bisa diajak demokrasi? Ya, memang nggak semua orang itu bisa diajak demokrasi. Tetapi
pemimpin yang baik adalah meskipun orang itu nggak mau diajak demokrasi, kita juga nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Walaupun dia juga nggak bisa nggak bisa kayak nggak suka gitu sama demokrasi, ya kita tetap harus kan, yang nggak semuanya itu kan nggak suka sama demokrasi gitu. Jadi kan kalau misalkan nggak dilakuin diskusi atau gimana, itu kan jadinya kayak kasihan juga, bukan kasihan yang lain sih, maksudnya kayak mikirin juga yang lain kan pasti mau berpendapat gitu, nggak bisa langsung ngambil keputusan. Baik, terima kasih. Bagaimana? Apakah paslon 2 ingin menambahkan? Oke, cukup mungkin ya. Baik, sudah cukup. Apakah ada lagi tambahan? Sudah, Kak. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa yang bisa kamu berikan untuk perkembangan badan eksekutif mahasiswa? Saya ulangi kembali pertanyaannya. Apa yang bisa Anda berikan untuk perkembangan badan eksekutif mahasiswa di periode selanjutnya? Bagaimana kepada paslon 1? Apakah sudah bisa menjawab? Kepada paslon 2, apakah sudah bisa menjawab? Ya, baik. Izin menjawab, moderator. Terima kasih. Baik, apa yang bisa kami berikan kepada BEM nantinya? Itu mungkin inovasi-inovasi yang sebelumnya belum ada. Misalkan kita akan mengadakan beberapa event yang mungkin sebelumnya belum ada, mungkin ada suatu penggebrakan baru gitu dari BEM sebelumnya. Yang kita lihat memang BEM sebelumnya itu sudah bagus sekali, cuman perlu adanya improve yang berkelanjutan dari tindakan itu. Bisa jadi kita melakukan kerjasama dengan kampus lain, atau mungkin kita bikin event konser atau seperti itu. Jadi saya mungkin bisa membuat event-event yang belum pernah terjadi mungkin di Stikes nantinya. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Bagaimana dengan paslon 1? Apakah ada tambahan atau jawaban lain? Atau ingin menanggapi pernyataan dari paslon 2? Silakan. Kami mempunyai jawaban sendiri lagi, Kak. Mungkin perkembangan yang kami lakukan ialah salah satunya yaitu dengan cara mengembangkan komunikasi dan koordinator yang baik. Karena saya rasa di BEM yang lalu itu masih belum baik dalam komunikasi maupun koordinasinya. Oleh sebab itu kami akan melakukan perkembangan dalam segi komunikasi dan koordinator. Mungkin kita akan lebih sering untuk berkomunikasi mungkin dari rapatnya atau dari grupnya ataupun hubungan antara satu sama lainnya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari paslon 2 atau tambahan? Izin nambahin, Kak. Izin nambahin, ya benar, untuk itu kita meningkatkan komunikasinya biar nggak miskom. Terus juga kalau misalkan ada event-event gitu juga kita meningkatkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswinya gitu. Jadi kayak bisa menghidupkan kembali juga UKMK-nya gitu loh, Kak, yang udah mati. Terus karena kan suatu organisasi bisa mencapai tujuannya itu karena adanya diskusi sama adanya komunikasi yang baik. Terima kasih. Baik, silakan kepada paslon 2. Apakah ingin menanggapi atau ingin memberi tambahan dari pernyataan paslon 1?
tidak ada, seharusnya cukup. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, pertanyaannya apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi ketua, memiliki banyak kebijakan yang ditentang oleh anggota? Jika Anda di posisi ketua, apa yang kalian lakukan jika kebijakan kalian ditentang oleh anggota? Baik, izin menjawab moderator. Baik, silakan. Baik, kebijakan apa yang bakal saya lakuin nantinya jika misalkan kebijakan saya atau mungkin nanti wakil saya yang ditentang. Yang pasti saya akan tetap berkomunikasi dengan anggota saya, yang mana komunikasi ini kita mencari solusi. Misalkan, misalkan ide saya seperti ini. Nah, mungkin nanti idenya dari anggota seperti apa. Nah, di samping itu, jika sudah sama-sama mengutarakan pendapatnya, baru nanti kita berdiskusi gimana cari solusinya, dan juga jalan tengah masing-masing supaya ada win-win solution. Jadi, misalkan yang saya mau seperti ini, anggota mau seperti ini, ya kita tetap berkomunikasi. Jadi, dalam penentuan kebijakan, jadi gitu, mungkin dalam misalnya kebijakan, misalkan jika sudah melakukan, saya kebijakan misalkan udah buat satu kebijakan tapi memang agak melenceng, yaitu nanti bakal dibahas, dievaluasi nantinya, supaya mungkin nanti saya ke depannya seperti apa kayak kepemimpinan yang akan saya lakukan, terus bagaimana cara mengkoordinir masing-masing seperti itu. Jadi di samping kita juga mencari win-win solution, jika memang sudah terjadi kebijakan itu, kita bisa lakukan evaluasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban Paslon 2. Bagaimana dengan Paslon 1? Apakah ada tambahan atau tanggapan atau jawaban lain? Izin menyanggah, Kak. Izin menyanggah. Baik. Kalau semisal anggotanya, kan tadi kan katanya dikomunikasiin dulu ya. Kalau misalkan anggotanya itu kayak tetap nggak setuju sama keputusan dari ketuanya, maksudnya sama pendapat dari ketuanya, nah ketuanya itu apa yang harus dilakukan sama ketuanya gitu. Ya, terima kasih. Tadi kan sudah saya jelasin. Kalau misalkan memang tidak sependapat, kita cari jalan tengah. Apakah memang kita pikirin dulu nih, dari ide yang anggota ini mungkin lebih baik dari ide-ide saya sebelumnya, ya kita terapin itu. Atau mungkin di antara kedua pendapat ini masih ada sedikit celah atau miss sedikit. Nah, itu kita cari di mana sih kelemahannya. Nah, bisa jadi dari ide saya atau nanti anggota saya digabungin. Nah, itu mungkin jadi solusinya seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Kak izin menjawab boleh? Baik, silakan untuk Paslon 1. Untuk pertanyaan tadi, apa yang dilakukan jika terpilih memiliki kebijakan yang ditentang anggotanya? Pasti kan suatu hal yang ditentang itu kan pasti ada alasannya. Yang pertama itu kita walaupun kita sebagai pemimpin, kita juga nggak bisa kayak nggak dengerin omongan anggota kita. Itu yang pertama, mungkin kita tanya dulu penyebabnya ke orang itu. Kenapa nggak setuju sama kebijakan ini? Nah, lalu kalau misalkan orang itu udah sampaiin alasannya, nah dari situ kita omongin ke anggota yang lainnya, kita rapatin, kita diskusiin ini alasan orang ini nggak serak sama kebijakan yang udah ditentuin gitu. Nah, habis itu kita cari jalan tengah juga. Kalau misalkan jalan tengahnya itu belum ketemu, kita selesainya dengan cara mufakat. Kita pilih pilihan yang terbanyak itu. Jadi keputusan enggak cuma di ketua dan wakil, tetapi di anggota yang lainnya. Baik. Baik, mohon maaf. Baik, mohon maaf.
Baik, apakah paslon 2 ingin menanggapi jawaban dari paslon 1? Tidak ada, cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Kami akan membuka pertanyaan dari audiens untuk kedua paslon. Untuk audiens, apakah ada yang ingin bertanya kepada kedua paslon? Tidak ada, Kak. Kepada audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akan melanjutkan pertanyaan. Baik, jika Anda melakukan sebuah kegiatan, bagaimana cara Anda mengkoordinasi anggota Anda? Baik, Kak, sudah boleh dijawab? Baik, silakan untuk paslon 1 untuk menjawab. Baik, izin jawab ya, Kak. Yang pertama itu, kita akan mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membentuk, bentar, Kak. Baik, yang pertama itu kita melakukan rapat untuk mendiskusikan struktur kepanitiaannya, karena agar kegiatannya itu terstruktur dengan rapi gitu. Nah, terus kita selain rapat juga kita melaporkan kinerja dari masing-masing panitia tersebut selama berjalannya waktu. Nah, terus saat hari H itu diutamakan juga untuk panitia yang udah dibagi itu menjalankan tugasnya masing-masing. Jikalau panitia itu udah selesai, baru kita kasih tahu kalau bisa bantu yang lainnya, bantu yang lainnya. Nah, untuk koordinasinya itu garis besarnya itu diadakan rapat terus kita bikin susunan kepanitiaannya agar kegiatan tersebut terstruktur. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Hanif. Baik, terima kasih Firza. Saya ingin menambahkan, ketika nanti di lapangannya koordinasi kita itu tetap berjalan. Bagaimana caranya? Yaitu kita memanfaatkan teknologi yang udah ada. Seperti misalnya kalau kita megang HT di setiap divisi, kita melakukan koordinasi. Misalnya ada yang butuh bantuan, kita langsung membantuin. Ataupun kita juga bisa melakukan koordinasi itu melalui grup WhatsApp. Sehingga kita dapat melihat update-update dan perkembangan bagaimana situasi di lapangan itu sendiri, sehingga kita tidak terjadinya miskomunikasi maupun miskoordinasi antara satu divisi dengan divisi lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1. Apakah paslon 2 ingin menjawab atau menyangkut jawaban dari paslon 1? Silakan kepada paslon 2. Ya, saya ingin menjawab mungkin. Oke, mungkin hampir sama mungkin dengan yang itu. Jadi sebelum rapat mungkin nanti saya akan mungkin bentuk tim ataupun susunan kepanitiaan yang mana ya nantinya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Di samping itu selama sebelum acara dimulai saya tetap akan mengkoordinir atau mengawasi gimana kinerja dari masing-masing departemen. Jadi misalkan progresnya seperti apa sebelum, jadi misalkan Hamin atau dari jauh-jauh hari itu kalau bisa sudah selesai. Jadi persiapan itu memang sebelum Hamin seminggu atau beberapa sudah matang semua. Tidak ada yang masih bingung tentang konsep atau gimana seperti itu. Nah mungkin setelah mungkin pas hari H, jadi saya akan tetap mengawasi dari anggota-anggota saya, yaitu dengan cara mungkin lewat komunikasi lewat menggunakan HT atau mungkin ya di grup WhatsApp, atau mungkin nanti mungkin saya di samping itu saya juga bakal terjun langsung ke dalam lapangan, misalkan dalam kegiatan-kegiatan yang sekiranya butuh pengawasan atau yang banyak lebih. Jadi oke, itu
Sebentar, maaf. Oke, izin langsung. Ya, samping itu melakukan pengawasan. Jadi, misalkan jika ada yang melenceng dalam artian sesuai dengan konsep, itu kita bakal tetap membilangnya atau ngasih tahu sesuai kita tuh seperti ini. Dan juga nanti saya juga bakal menunjuk atau mungkin menunjuk beberapa orang atau satu orang yang gunanya nanti sebagai pusat koordinator. Misalkan jika saya mungkin tidak ada atau mungkin di bagian tertentu nanti saya bakal menunjuk seseorang supaya koordinasi ke mereka dia aja. Jadi yang orang ini benar-benar paham detail acara kita buat dari A sampai Z nantinya. Jadi mungkin tidak ada komunikasi di antara yang lain. Jadi koordinasi tetap dalam satu orang ataupun di grup. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari paslon 1 dan paslon 2. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan debat hari ini. Terima kasih kepada paslon 1 dan 2 dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih pula kepada paslon dari Hima Keperawatan yang sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan kepada para hadirin, terima kasih atas datangnya untuk di Zoom ini. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan, saya tutup debat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Coblos nomor 2. Coblos nomor 1. Nomor 1 tetap di hati. Nomor 2. Jangan-jangan ke pasar Minggu. Jangan lupa coblos paslon nomor 1. Ih, gak nyambung. Bilang aja Iri.